Situasi ini seperti dejavu ya, atau kembali ke masa Orde Baru saat Presiden Soeharto berkuasa 32 tahun lamanya. Dulu itu, sebelum era reformasi tahun 1998, semua kepala daerah dipilih oleh partai yang selalu berkuasa, yaitu Golkar. Rakyat nggak boleh memilih dan harus menerima saja pilihan mereka. Ketika nanti rakyat berhasil dibungkam, maka korupsi akan terjadi di mana-mana. Negara dikuasai oleh kroni dan keluarga mereka. Ketika rakyat semakin lemah, maka dimulailah penindasan dengan mengatasnamakan hukum. Sehingga terjadilah pelanggaran HAM di mana-mana, di seluruh daerah. Dan itu sejarah, sebuah fakta yang tidak bisa dibantah karena pernah terjadi di sebuah negeri bernama Indonesia. Untuk memuluskan strategi licik mereka supaya kepala daerah tidak lagi dipilih oleh rakyat, maka mulailah mereka membuat propaganda bahwa pemilihan secara langsung itu sangat mahal dan menguras uang negara. Lebih baik uangnya dipakai untuk pembangunan atau dibagi-bagi ke rakyat. Begitu propaganda licik mereka. Lalu mulailah lobi-lobi dimainkan. Presiden Prabowo sudah menyuarakan supaya tidak ada lagi pemilihan langsung. Golkar sudah berkata akan menyusun konsep pemilihan lewat DPRD saja. Bahkan Mendagri pun setuju dengan konsep itu. Dan sepertinya ide itu akan didukung oleh banyak partai yang tergabung di dalam koalisi Kim Plus karena itu akan menguntungkan mereka semua. Lalu bagaimana sikap PDI Perjuangan? Lagi-lagi PDI Perjuangan menolak keras. Partai Merah ini menilai kalau pemilihan kepala daerah tidak lagi langsung, maka itu mengkhianati agenda reformasi yang sudah diperjuangkan dengan darah dan nyawa rakyat ketika berhasil menggulingkan rezim Soeharto. Dan PDI Perjuangan sudah mencium upaya penyingkiran mereka. Karena tidak mungkin Kim Plus akan mendukung calon-calon dari PDI Perjuangan. Karena jelas kalah suara di parlemen yang menerapkan sistem quorum atau suara terbanyak di parlemen. Rakyat tidak lagi akan punya suara dan posisi rakyat akan semakin lama semakin melemah. Dengan konsep pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD, memang biaya pemilu itu akan lebih murah. Tetapi catat ya, kebocoran anggaran di mana-mana karena korupsi akan semakin membengkak karena dilindungi oleh hukum yang penguasa buat. Miriplah dengan gaya Soeharto dulu yang akhirnya memasukkan nama koruptor-koruptor itu ke laci meja karena nggak mau berhadapan dengan kroni-kroni dan keluarganya yang korupsi besar-besaran. Licik kan? Seolah-olah pemilu akan murah. Padahal itu cara terbusuk untuk menggarong kekayaan bangsa lebih besar lagi oleh sekelompok orang saja. Jadi apa yang harus rakyat lakukan dengan rencana Kim Plus supaya pilkada hanya di meja anggota DPRD saja? Sudah jelas, lawan. PDI Perjuangan jelas tidak akan bisa melawan sendirian. Karena kalau rencana busuk itu dihadirkan di DPR RI, maka PDI Perjuangan pasti akan kalah karena suara mereka tidak ada artinya kalau melawan suara seluruh partai yang bergabung di Kim Plus. Kalau PDI Perjuangan kalah, maka kita akan kembali mundur ke era Orde Baru di mana rakyat tidak lagi punya suara dan akan menjadi kelompok yang paling lemah untuk dimanipulasi, dirampok, ditindas, bahkan akan dikorbankan dengan segala kenaikan harga dan pajak yang hanya memperkaya para pejabat, penguasa, dan kroni-kroni mereka. Saya bersama PDI Perjuangan dalam hal ini. Saya bukan orang partai. Hanya orang independen yang ingin supaya demokrasi tetap berjalan sesuai amanat reformasi 1998. Suara saya kecil, mungkin gak berarti kalau saya sendirian. Tetapi kalau kita gabungkan semua suara-suara kecil kita, itu akan menjadi tinju yang besar yang akan menghadang agenda busuk dan licik orang-orang yang ingin mengembalikan negeri ini ke masa kegelapan. Ada yang mau bersama saya dan PDI Perjuangan dalam mengawal demokrasi kita? Ayo kita angkat cangkir kopinya. Ya, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.
Ya, baru saja kita mendengarkan ya bagaimana penyampaian-penyampaian dari Bung Deddy Siregar, tentu penyampaian yang sangat lugas, tegas, dan sangat keras juga ya. Bagaimana beliau menyampaikan proses demi proses dan kejadian demi kejadian yang terjadi. Dan sempat juga tadi disinggung masalah zaman Orde Baru, dan baru-baru ini kita menyaksikan bau-bau Orde Baru sudah mulai muncul nih. Nah, kurang lebih seperti itu. Dari mulainya disebutkan ketika kepala daerah dipilih dan ditentukan oleh DPR dengan alasan agar tidak mengeluarkan anggaran yang besar seperti sekarang ini karena dilakukan pemilihan secara umum gitu ya, dan dipilih oleh rakyat. Ini sudah mulai ada bau-baunya nih. Nah, tetapi saya nggak terlalu membahas ke sana, tentu teman-teman saya percaya Anda sudah paham dan juga sudah memahami gitu ya. Nah, pada Pesta Demokrasi 2024 ini tentu bagaimana kita melihat dan menyaksikan ya instrumen politik dari para pejabat-pejabat ini, apalagi daripada calon-calon yang maju pada pilkada lebih tepatnya, ya bagaimana seorang partai PDIP ya yang diketuai oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, putri dari sang proklamator Indonesia gitu ya. Bagaimana beliau menghadapi tantangan demi tantangan ya, perlawanan demi perlawanan yang menghadapi para penguasa. Tentu kita melihat dan menyadari satu-satunya partai yang sampai saat ini saya ketahui berada pada oposisi, yang memang hal yang wajar juga gitu ya, karena PDIP ini adalah partai wong cilik. Nah, sebetulnya kalau kita melihat banyak upaya-upaya penjagalan, upaya-upaya untuk menjatuhkan dan sekaligus menghancurkan. Bagaimana kita menyaksikan secara terang benderang, secara mata telanjang, kita melihat bahwa banyaknya partai politik di Indonesia gitu ya, itu bergabung dalam koalisi Indonesia Maju. Terutama tadi kita melihat pada pilkada-pilkada di setiap daerah yang ada, ya, daerah provinsi, kabupaten atau kota, bagaimana mereka ingin ingin menguasai itu sendiri. Ya, kemudian tadi pertarungan yang paling sengit menurut saya adalah di Jakarta. Jakarta salah satu pusat kota terbesar di Indonesia dan masih sebagai kota paling seksi yang kerap dilirik oleh para parpol untuk memenangkan kontestasi di sana karena anggaran yang sangat besar juga di situ gitu ya. Dan kemudian ada di Jawa Tengah, ya, kemudian ada di Bali, Jawa Timur, dan di Sumatera Utara. Nah, tentu provinsi-provinsi besar ini, 5 wilayah terbesar di Indonesia, tentu ini menjadi sebuah incaran gitu ya, tetapi cenderung kita melihat bahwa incaran yang sesungguhnya ada di Jakarta. Nah, dalam pilkada kemarin, bagaimana kita melihat netralitas dari pemerintah itu sama sekali bisa kita menyebutkan tidak ada gitu ya. Kita melihat contoh di Jawa Tengah misalnya, Presiden Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Partai Gerindra memang dari sudut pandang tersebut ya sah-sah saja. Boleh-boleh saja ketika mengkampanyekan pasangan Lutfi Yassin pada saat itu karena memang mereka kader yang diusung oleh Gerindra. Dan kemudian dari sudut pandang yang kedua, sebagai kepala negara, sebagai presiden, harusnya beliau menunjukkan netralitas sebagai pejabat publik, sebagai pejabat sipil, dan seterusnya. Tetapi yang kita lihat, ada aja alasannya. Videonya dibuat pada hari Minggu, jadi hari libur. Nah, bukankah Pak Prabowo hari Minggu juga sebagai presiden? Apa pada hari Minggu dia nggak jadi presiden? Dan videonya berlaku sepanjang masa gitu ya. Selama tidak dihapus, tetap ada muncul juga gitu ya. Dan kemudian bagaimana kita melihat keterlibatan mantan Presiden RI ke-7, Presiden Joko Widodo, dengan segala endorse yang diberikan, dengan segala cawe-cawenya, dengan segala kampanyenya, dan lain sebagainya, meskipun memang banyak yang di-endorse-nya kalah juga gitu ya. Tetapi bagaimana kita melihat kejadian-kejadian ini, ya, banyak sekali dugaan kecurangan, intimidasi, money politik, peran aparat, apalagi khususnya parcok-parcok gitu ya. Partai coklat ini ya kalau kita melambangkan itu
itu tertuju pada aparat kepolisian sebetulnya. Karena bajunya gitu ya, coklat, jadi partai coklat. Dan dugaan ini sangat kuat diarahkan dan dikerahkan oleh Pak Jokowi. Tetapi kalau ada media meliput misalnya bertanya kepada Pak Jokowi, ya loh kutanya saya gitu ya. Mekanismenya ada, bawakan ke MK, bawakan ke Bawaslu. Itu jawaban yang sangat santai gitu ya, tanpa ada penjelasan yang lebih konkret menurut saya untuk menjelaskan kepada publik bahwa seperti ini loh yang terjadi dan seterusnya dan seterusnya. Apalagi memang masyarakat sebetulnya nggak bodoh lagi gitu ya. Sebagai pejabat publik atau sebagai mantan presiden, meskipun sudah pernah tugas gitu ya, tetapi kalau kita melihat penyampaian beliau sebelum menyelesaikan masa jabatannya, beliau pada 2023 pernah menyebutkan ketika sudah selesai masa jabatan, beliau akan pensiun, pergi ke Solo, memang cucu, menikmati mungkin masa tua gitu ya bersama keluarga dan seterusnya. Tetapi pada fakta hari ini yang kita lihat seperti apa, itu sangat berbeda sekali. Jadi kita bisa bilang tidak ada kekonsistenan dalam penyampaian penyampaian yang pernah kita dengar seperti apa yang sedang dilakukan saat ini. Jadi banyak kemarahan publik terkait hal itu. Seolah-olah Pak Jokowi menganggap dirinya masih berkuasa. Padahal sebetulnya efeknya udah nggak terlalu besar lagi gitu ya. Memang ada tapi tidak besar. Contoh saja, Ridwan Kamil di Jakarta di endorse, kampanyekan dan seterusnya ya nyungsep juga gitu ya. Pulang tuh Ridwan Kamil tuh ke Jabar tuh, pulang kampung gitu ya. Dan memang kalau kita mau lihat permainan politik ini sebetulnya dulu kan PDIP memiliki potensi tidak bisa mengusung. Jadi sempat kemarin Ridwan Kamil versus Kota Kosong, Ridwan Kamil versus calon independen yaitu Dharma Pongrekun dan Kunwardana. Tetapi kalau kita melihat berkat putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan angin segar, peluang besar kepada setiap parpol tentunya sebelum bergabung ke Kimplas semuanya gitu ya, memiliki harapan untuk mengusung kadernya sendiri tanpa berkoalisi kepada partai apapun. Dan sebetulnya ini hanya sekilas mungkin masukan atau mungkin teman-teman ada memiliki pemikiran yang sama dengan saya. Bagaimana KPU atau mungkin ada aturan bahwa setiap parpol dibatasi koalisinya. Misalkan satu partai kalau mengusung calon ya koalisinya maksimal gitu ya, maksimal 4 partai, 5 partai. Jadi ketika ada kontestasi semacam ini, agar banyak pilihan-pilihan oleh rakyat gitu ya. Jadi ini seolah-olah nggak jadi adu mekanik gitu ya. Satu partai politik melawan belasan partai. Meskipun di kota besarnya nyusup juga partai yang belasan tadi itu gitu ya. Ada juga 2 partai melawan 10 partai misalnya. Jadi ini kan seolah-olah kita menduga ini unsur kesengajaan untuk mengkucilkan, untuk menenggelamkan partai ini. Tapi nggak mampu. Oke, oke lah. Mungkin Anda juga sudah paham terkait hal ini. Saya coba akan melihat bagaimana pendapat dan penyampaian dari teman-teman kita. Tentu ini masyarakat Indonesia juga. Dan nanti juga Anda silakan menguraikan pikiran Anda di komentar pada video ini ya. Oke, kemudian kalau kita mau lihat di sini penyampaian dari Bambang Kopramono gitu ya. PDIP selalu menegakkan konstitusi, jangan biarkan PDIP berjuang sendiri atau pemerintahan dikuasai para koruptor. Nah ini memang sebetulnya berawal, saya nggak tahu sebetulnya atau memang itu betul-betul gitu ya, tetapi kabar yang saya terima adalah ini awal permulaan dari bisa kita sebut lah ya dari problem ini gitu ya. Ketika 3 periode, teman-teman mungkin pernah mendengarkan narasi perpanjangan masa jabatan atau 3 periode 2022 sampai 2023 kemarin, permintaan perpanjangan masa jabatan, permintaan 3 periode. Nah sebelumnya 3 periode karena tidak disetujui, ya udahlah nggak usah lah 3 periode, pertambahan saja setidaknya 2 tahun. Ya sama aja sebetulnya gitu ya. Tetapi sebagai tokoh nasional gitu ya, taat pada aturan dan konstitusi, Megawati tidak menyetujui, menolak, menentang keras
Karena bagaimanapun sekarang presiden itu dibatasi hanya bisa menjabat sebagai presiden 2 periode saja. Karena mungkin mengingat bagaimana masa-masa suram bangsa ini gitu ya, yang dipimpin oleh presiden sampai 32 tahun lamanya, ya, dan kemudian setiap para pejabat itu tidak bisa dari keluarga petani, gubernur tidak bisa dari keluarga nelayan, harus dari pejabat, apalagi zaman Orde Baru, ya kalau nggak dari, pokoknya dari Golkar gitu ya. Tetapi memang pada pilpres ini memang paling brutal 2024 memang disebutkan bahwa kita menyaksikan secara terang benderang gitu ya, seorang anaknya presiden mencalonkan diri sebagai wakil presiden yang notabene bapaknya masih aktif sebagai presiden. Ini kontestasi macam apa ini? Orang-orang juga nggak kampanye, ya udah Gibran pasti menang itu. Gak usah kampanye gitu ya. Udah pasti menang. Itulah yang sering kita sebutkan. Usianya belum cukup, di tabrak aja tuh aturannya, ya segini doang kok gitu ya, jadi dirubah. Jadi banyak orang yang menyebutkan bahwa ini karena kalah berkoar-koar, karena kalah teriak-teriak, dan seterusnya. Tetapi perlu kita sadari bahwa sebetulnya tidak memihak pada siapapun ya, kita bukan buzzer gitu ya, jangan teman-teman atau anda salah menilai terhadap channel ini. Nah, kita melihat bahwa ini bukan persoalan menang kalah ya, bukan persoalan itu, tetapi bagaimana proses demi proses prosedural diikuti dengan baik. Jika memang ingin berubah undang-undang, it's okay, lakukan. Tetapi rubahlah undang-undang untuk kepentingan rakyat. Ubahlah undang-undang untuk rakyat. Ubahlah undang-undang untuk kepentingan semuanya. Kepentingan bersama. Yang kita lihat hari ini, merubah undang-undang untuk anak presiden. Yang secara pengalaman pun masih banyak yang jauh lebih berkapasitas, lebih berkualitas daripada dia. Itu yang dipermasalahkan sebetulnya. Sama kemarin tuh wacana, bukan wacana sebetulnya gitu, tetapi ada upaya gitulah. Kemarin pada menjelang pilkada, putusan MA, Mahkamah Adik, karena MK kemarin kan Mahkamah Kakak gitu ya, sekarang masuk MA, Mahkamah Adik nih. Nah, itu bagaimana kita melihat putusannya, usia terhitung setelah dilantik. Bagaimana mungkin usianya terhitung setelah dilantik? Artinya Anda tidak cukup usia nih. Mungkin sekarang 20 tahun. Tetapi untuk memenuhi syarat 21 tahun untuk syaratnya. Tetapi itu terhitung 21 tahun nantinya ketika sudah dilantik. Agak aneh nih. Kan, ya kan? Agak aneh. Yang kita tahu bagaimanapun syarat itu dipenuhi sejak awal. Bukan di akhir. Tapi itulah mungkin teman-teman juga sudah paham lah terkait hal itu ya. Oke, mungkin saya akan baca komentar yang kedua. Yang Mil 02 itulah yang mau negeri ini dipimpin oleh pemimpin yang model begini, beserta kroni-kroninya. Kalau sudah begini, mau apa lagi ya? Semoga akan hadir pemimpin yang benar cinta NKRI. Para pemimpin ya, pura-pura paham. Ya Gibran agak lain juga ya, katanya pidato awal saja sudah agak beres gitu ya, belum lagi kasus Fufafa dan seterusnya. Tetapi saya percaya Anda juga sudah memahami, saya juga percaya, saya juga tidak terlalu paham terkait hal ini, ya kita orang awam juga sebagai masyarakat Indonesia, sebagai warga negara, kita bisa belajar bersama di sini, diskusi bersama melalui video-video yang saya uraikan di channel ini. Itu saja teman-teman, saya berharap Anda juga memberikan pemikiran di komentar pada video ini agar nanti kita juga dapat sama-sama saling bertukar pikiran antara satu dengan yang lainnya melalui komentar pada video ini. Itu saja, saya minta maaf bila ada penyampaian, ucapan, dan kata-kata yang tidak menyenangkan, tidak bermaksud untuk memprovokasi, mengungkit masa lalu, apalagi dituduh sebagai buzzer-buzzer politik. Tidak ada sama sekali. Ya, intinya dilarang baper. Salam inspirasi, salam NKRI, Heri Madi.